Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hopefully, you are very well today. Welcome back in our English lesson today. Before we start to learn, let's pray for a moment. Don't forget to write your name on the list of attendances. Well, for today's lessons, we still learn about information report text. And for the basic competence, jadi untuk kompetensi dasarnya ada dua aspek. Seperti biasa yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report, lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk aspek keterampilan, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks information report, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Jadi untuk aspek keterampilan itu ada dua. Yang kedua, menyusun teks information report, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks. Tujuan pembelajarannya, di akhir pembelajaran melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat pertama, mengidentifikasi tujuan komunikatif, struktur teks, unsur kebahasaan, teks information report tentang hewan secara akurat. Kemudian yang kedua, membentuk karakter. 3 karakter yang dimunculkan di sini yaitu disiplin, peduli, dan kerja keras. And now about the social function of a report text. The purpose of information report text is to present information about something generally. It generally describes the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment, such as mammals, the planets, rocks, plants, cultures, transportation, and so on. Jadi teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai sesuatu secara umum. Teks tersebut biasanya menjelaskan tentang alam, benda buatan manusia, fenomena sosial di lingkungan kita seperti hewan, mamalia, planet-planet, tumbuhan, budaya, transportasi, dan lain-lain. Dan lain sebagainya dengan objektif dari hasil pengamatan dan penelitian atau secara ilmiah. The definition of information report text. An information report text is a type of text written by someone or group of people to inform the result of an investigation about plants, animals, natural phenomena, disaster, pandemic, and etc. Jadi jenis teks ini bisa ditulis oleh seorang atau kelompok untuk menginformasikan hasil dari pengamatan dan penelitian mengenai tumbuhan, hewan, bencana alam, wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi objek yang bisa dijadikan suatu text report itu bisa plant, animal, man-made, natural phenomenon, or disaster seperti tsunami, pandemic, kemudian social phenomenon bisa tribe, culture, countries, or a region. Purpose of the text. Jadi tujuan dari teks itu yang banyak sekali. Yang pertama bisa to describe its life in general, to ask or persuade people to protect them, to inform its reducing number, to talk about their threats and an extinction, to make people know what, why, when, how certain phenomenon happen, to warn people about the danger of a certain disaster, to remind people of the effect from a certain disaster. The general characteristic of an information report text
can be sensed from its generic structures and language features. Jadi, ciri-ciri teks ini bisa dilihat dari struktur atau bagian-bagian teks dan ciri kebahasaan dari teks tersebut. Nah, adapun generic structure-nya, jadi an information report text usually consists of three main structure. Yang pertama, title. It states the subject to be discussed. Jadi untuk judul biasanya menyatakan hal-hal yang akan dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, general classification. This part gives information or the definition about the subject of the information report. A report begins with a general statement. It tells the readers what the report is going to be about. Jadi yang kedua, klasifikasi umum. Bagian ini menjelaskan definisi subjek dalam teks informasi report. Dalam bagian ini biasanya dimulai dengan pernyataan umum. Yang ketiga, description atau series of description. Dikatakan series kayaknya tidak hanya satu paragraf saja deskripsinya, bisa lebih dari satu paragraf. Jadi untuk deskripsi, bagian ini menjelaskan fakta-fakta penting, meliputi bisa bagian-bagian kualitas dari subjek tersebut. Language features, atau dalam bahasa Indonesia disebut unsur kebahasaan. Yang pertama, unsur kebahasaannya tentu di satu teks information report itu tensisnya berupa present tense. Kalau bendanya masih misalnya kalau hewannya masih ada seperti kangaroo, avocado kalau dalam tumbuhan. Kemudian past tense if the subject is extinct. Kalau menggunakan tenses past tense, kalau subjek yang ditelitinya itu sudah punah seperti dinosaurus atau dodo. Kemudian ada passive voice. Yang berikutnya no personal pronouns, jadi tidak ada kata ganti orang I, you, we, etc. yang digunakan because there is no personal improvement. Kemudian berikutnya the text uses a lot of nouns and nouns phrases. Seperti say animals to long feet. Kemudian ada relational verbs for describing and classifying seperti is, are, have. Dan terakhir ada action verbs are used to describe behaviors or habits, bisa climate and dan lain sebagainya. And now please look at the picture. So, I believe that all of you know this is the picture of the kangaroo. Well, this is the example of the information report text. Jadi ini contoh report text tentang binatang. The title, jadi judulnya tentang kangaroo. Nah, kita perhatikan untuk general classification-nya. The kangaroo is a common marsupial from the islands of Australia and New Guinea. Marsupials are animals with pouch. They carry their babies in the pouch in the mother's abdomen. Kemudian di paragraf berikutnya, 3 paragraf berikutnya, ini berupa series of description atau description. Kangaroos have 2 strong legs with 2 long feet. They have a muscular long tail, large ears, and a small head. They have short arms with clawed hands. The sharp woolly fur can be blue, gray, red, black, yellow, or brown, depending on the species. Females have a pouch in which the young live and bring milk. These herbivores or plant eaters eat grass, leaves, and roots. Contoh text information report. Ini akan Ibu berikan kepada kalian berupa hewan. Title-nya kangaroo, nama latinnya Macropus rufus. Nah, kita lihat general classification-nya tentu ada di paragraf pertama. Nah, Ibu baca ya. The kangaroo is a common marsupial from the islands
of Australia and New Guinea. Marsupials are animals with pouch. They carry their babies in a pouch in the mother's abdomen. Jadi ini diklasifikasikan atau kelasnya untuk kangaroo itu termasuk marsupials ya. Kemudian description-nya ada 3 paragraf, makanya bisa dikatakan juga series of description. Kangaroos have 2 strong legs with 2 long feet. They have a muscular long tail, large ears, and a small head. They have short arms with clawed hands. The soft, woolly fur can be blue, gray, red, black, yellow, or brown, depending on the species. Females have a pouch in which the young live and bring milk. These herbivores, atau disebut juga plant eaters, eat grass, leaves, and roots. They swallow their food without chewing it. Kangaroos need little water. They can go for months without drinking, and they dig their own water wells. These sea animals live about 6 years in the wild and up to 20 in captivity. Most kangaroos are nocturnal or active at night. Kangaroos can hop up to 74 kilometers per hour and go over 9 meters in one hop. Jadi untuk deskripsinya itu yang pertama berupa physical appearance atau tampilan fisiknya. Jadi sebutkan memiliki 2 kaki yang kuat, ya. Kemudian ekornya muscular, itu artinya berotot, ekor yang berotot yang kuat. Kemudian telinga yang lebar, tetapi untuk kepalanya kecil ya. Mereka memiliki 2, bisa disebut lengan yang punya cakar dan bulunya lembut seperti wool, bisa berwarna biru, abu-abu, merah, hitam, kuning, atau coklat tergantung spesiesnya. Dan untuk yang betina memiliki pouch atau kantung di depan yang biasanya memang itu untuk bayinya tinggal di situ dan minum susu di situ. Kemudian yang kedua merupakan dietnya atau cara makan dia. Kangaroo itu memakan grass, itu rumput, dedaunan, dan akar. Mereka langsung menelan, tidak mengunyah dulu makanannya. Kemudian kangaroo memiliki membutuhkan sedikit air, jadi nggak banyak minum ya. Mereka bisa pergi bepergian berbulan-bulan tanpa minum, karena mereka di sini dikatakan bisa menggali sumbernya sendiri untuk dia minum. Kemudian di paragraf terakhir ini cara dia hidup. Kemudian hidupnya bisa sampai 6 tahun tidak dipelihara gitu, dan bisa sampai 20 tahun kalau dipelihara. Kemudian kebanyakan kangaroo itu nocturnal. Nocturnal di sini artinya aktifnya di malam hari, ya. Kemudian ini yang dari hasil penelitian, ternyata kangaroo itu bisa melompat sampai 74 km per jam. Ya, kita bayangkan betapa lompatannya, betapa jauhnya. Kemudian dalam satu lompatan itu hop, itu dikatakan hop, dalam one hop, satu lompatan bisa mencapai 9 meter. Nah, itu untuk contoh teks kangaroo. So that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.